Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, biasanya kalau saudara bangun pagi, apa yang saudara lakukan? Ya, ada orang yang setia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, mengadakan waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang mereka mungkin juga di dalam Tuhan, tetapi mereka itu pagi-pagi sudah mencari perkara, ya. Mereka ingin kepo apa yang dilakukan oleh orang lain, lalu kalau kedapatan bersalah, mereka senang, ya. Seperti peristiwa pada waktu Yesus di bumi ini, pada waktu pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Yesus sudah ada di bait Allah, ya. Lalu dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi ya Tuhan Yesus sudah mengajar orang-orang banyak. Tetapi kita lihat ya ayat 3, lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Wah, saudara, jadi ini padahal ahli-ahli orang-orang ahli Taurat, ya. Orang Farisi itu orang yang sudah belajar Taurat itu katam, hafal, tahu, ya, apa yang isi dari Taurat itu. Tapi pagi-pagi dia sudah mendapati seorang perempuan yang berbuat zina, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara, yang ingin saya tekankan di sini, yang kita perlu merenungkan di sini, orang-orang itu pagi-pagi saja sudah mencari kesalahan orang lain, ya. Mereka senang mendapatkan ada orang berbuat dosa nih, ditangkap dan dihadapkan ke hadapan Yesus. Saudara, itu sebabnya pagi-pagi benar, karena pikirannya itu tidak fokus untuk melakukan sesuatu yang baik. Seharusnya kalau perempuan ini berbuat zina, ya, sebelumnya mungkin mereka sudah tahu siapa orang ini, kan harusnya dipanggil, dinasehati, atau diberitahu, ya, bahwa harusnya dia hidupnya begini-begini. Saudara, marilah kita menjadi orang yang kesukaannya itu bukan mencari kesalahan orang lain, ya. Kadang-kadang ada orang memang senangnya mencari kesalahan orang lain, dan dia senang kalau bisa mendapatkan kesalahan orang lain, ya, lalu menghakimi, lalu menunjukkan kesalahannya, jadi seakan-akan dia yang paling benar gitu, ya. Nah, marilah kita punya pikiran yang baik, ya. Hubungan kita dengan Tuhan baik, kita membaca firman Tuhan, ingin tahu ajaran-ajaran Tuhan Yesus, sehingga kita harus lakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita. Apakah kita senang kalau orang lain itu mencari kesalahan kita? Kita tidak senang, ya. Begitu juga kita seharusnya juga jangan mencari kesalahan orang lain. Justru kalau tahu ada orang yang berbuat salah, kita memberitahu, ya. Memang hubungan laki dan perempuan itu di dunia ini selalu ada cenderung melakukan kesalahan. Jadi memang kalau kita itu hubungan itu selalu dijalin, orang yang sudah punya suami, kalau dia itu menjalin hubungan dengan suami orang lain, lama-lama seakan-akan dia lebih suka sama orang lain daripada suaminya sendiri, karena dia selalu dekat dengan orang lain. Begitu juga ini perempuan, ya, laki-laki juga, ya. Dia sudah punya istri, dia sudah punya keluarga, tapi dia lebih dekat hubungannya dengan perempuan lain. Lama-lama seakan-akan dia mengatakan,
cintanya sudah luntur sama istrinya, lalu dekat dengan orang lain. Jadi lebih baik kalau kita tahu itu, kita menasehati. Hati-hati, kamu itu sudah punya istri, atau kalau perempuannya juga diberitahu hati-hati, kamu itu sudah punya suami. Jadi jangan hubungan sama orang lain, karena itu berbahaya, ya. Karena kalau memang itu sifatnya manusia, kalau laki-laki dekat perempuan, perempuan dekat laki-laki, kalau itu bukan suami istri, dapat terjadi nanti akhirnya menyukai orang lain, ya, dan lupa akan istri masa mudanya. Nah, Amsal menasihatkan supaya kamu ingat akan istri masa mudamu. Maksudnya, jadi ya tetap hubungan itu harus dijalin dengan baik, ya, suami istri, supaya istrinya itu tidak hubungan dengan orang lain, atau istri juga supaya suaminya itu tidak hubungan dengan orang lain. Ya, kadang-kadang memang karena jarak jauh, ya tetap zaman sekarang apalagi teleponnya sudah gratis, ya membeli pulsa ya, tetapi kan bisa hubungan setiap waktu, bisa video call dan lain-lainnya. Jadi kita mempelajari dua hal di sini. Yang pertama, jangan mencari kesalahan orang lain. Justru kalau tahu ada orang lain yang berbuat salah, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan, dan kita menasehati, memberitahu. Melalui renungan ini juga merupakan renungan, tetapi kita juga menasehati, ya, supaya kita kaum wanita yang sudah punya keluarga, jalinlah hubungan di dalam keluarga dengan baik, ya. Kalau ada, boleh punya teman-teman yang lainnya, tetapi jangan terlalu dekat karena bisa timbul perasaan, ya. Jadi justru dekatlah dengan suami sendiri, dengan istrinya sendiri, supaya hubungan semakin baik, semakin dekat, dan tidak melakukan kesalahan. Ya, seperti perempuan ini kan memang dia dituduh berzina, katanya memang kedapatan lagi berzina, ya, karena ya hubungannya mungkin dengan suaminya, dengan yang laki juga, ya, berzina itu kan dua-duanya. Yang laki juga hubungan dengan istrinya tidak baik. Jadi hubungan dalam keluarga jalinlah dengan baik, jangan sampai hubungan itu lebih dekat ke orang lain, ya. Jadi supaya kita juga tidak dituduh, tidak dihadapkan kepada hakim bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Nah, demikian saudara-saudara renungan saat ini. Semoga kita semuanya hidup baik-baik, menjaga hubungan di dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga harus dirawat, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, tolonglah kami semua Tuhan, supaya hidup taat pada ajaran Tuhan. Dalam keluarga kami menjalin hubungan yang baik. Dan kalau kami juga menjadi seorang pemimpin, kami tahu orang berbuat salah, kami dapat menasihati dengan baik, bukan mencari kesalahan saja. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Tuhan berkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.